dari jenis kewaiban. Manusia itu tersusun dari sel-sel yang sangat banyak, lunak, lentur, bahkan ada gulungan-gulungan yang dikatakan gulungan DNA. DNA kalau dijejer itu menyebabkan panjang tidak mungkin, akhirnya digulung dalam jero darah sel putih, bukan di darah merah, digulung seperti itu. Nah, sholat yang seperti itu tadi kan Rasulullah hanya wasiat kepada Sayyidina Ali. Memang apa yang disabdakan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, anaknya pun, walaupun secara pribadi itu untuk semua umatnya, lebih ke fokusnya Sayyidina Ali selaku ponakan, selaku menantu, juga selaku sahabat, selaku pintu dari Madinahnya ilmunya Rasulullah. Oh, jadi lebih sebagai gudang dan pintu. Jadi di zaman sahabat dia sebagai pintunya, di zaman Rasulullah itu gudangnya. Oh, kayak gitu. Ya. Jadi lebih mampu untuk mengetahui hal-hal yang seperti itu ya. Tidak untuk terkhusus duriahnya, bukan ya. Untuk semuanya. Apalagi yang menjadi duriah seperti itu. Apalagi yang menjadi duriah yang memang ada sel DNA dalam sel darah putihnya kan ya. Apalagi oleh umatnya saja sudah ya umatnya terutama ya. Umatnya karena yang ketika Rasulullah meninggal itu ya umat. Tatkala Rasulullah hendak meninggalkan dunia ini pun umati seperti itu ya. Apa yang diajarkan kepada anaknya, pada cucu-cucunya itu untuk semua umatnya. Iya. Tidak terkecuali pada siapapun yang masih berpegang kepada ajaran Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dan imam-imam yang mengikuti Rasulullah. Seperti itu. Jadi ada makna tatkala Allah kayak gini megar berbentuk asma Allah dan Ahmad. Alifnya ini ya. Alifnya Ahmad dan Allah. Allah dan Ahmad adalah satu kesatuan, ibaratnya ireng putihnya, ireng dan melengnya mata jadi satu ya. Nanti. Terus tatkala kayak gini memang tadi sudah terhubung dengan para iblis dan para jin, karena ini sangat terhubung dengan anjing itu sendiri ya. Dan kepemilikan ini menjadi anjing itu ingon-ingone menungsa apa ingon-ingone setan? Ingon-ingone setan karo jin yang berkolaborasi dengan manusia. Iblis, manusia, jin, ingon-ingone itu terus kolaborasi dengan manusia. Akhirnya Allah memberikan hukum najis kepada si anjing itu. Tapi Allah juga tidak memerintahkan tatkala melihat anjing harus dipukul, kan tidak. Boleh dibunuh apabila anjing itu sudah gila dan mengandung rabies. Ciri-ciri anjing gila, rabies biasanya ekornya itu gerak-gerak terus dan melakukannya udah miring-miring, galak, serta polahnya sudah ngoser-ngoser, inginnya menggigit itu ya. Dan upas itu bisa membunuh manusia. Apakah itu dari iblis itu sisa-sisanya? Sisa-sisa iblis. Sisa-sisa iblis dalam rabiesnya si anjing itu ya. Berbahaya. Itu sangat berbahaya, maka Rasulullah mengajarkan anjing gila boleh dibunuh. Terus tatkala ruku ini juga harus dipenggang seperti ini seperti ini. Itu tadi dijelaskan infonya, katanya ini ada huruf H. Menurut pendapat Anda juga sama ya? Sama Anda dari membaca kitabkah? Apa Anda dari guru-guru? Dari mendengar.
mendengar dari ulama-ulama makrifat. Iya. Orang ulama arif. Nah, kamu itu kok sedekut terus kayak gini? Ada makna tersendiri? Saya pengen hawa nafsu saya tidak terlalu besar. Oh, Anda seperti ini supaya keinginan hawa nafsu kita itu tidak terlalu besar ya. Oh, kayak gini cara mengajarkannya terusnya. Dan seandainya gendong tangan kayak gini, kesukaan siapa juga? Itu kesukaan Jin ya. Tadi ada beberapa kesukaan setan dan jin sudah kita praktekkan. Jadi kalau Anda kesukaannya adalah seperti ini ya. Tadi saya melihat juga berdiri pakai jubah hijau tua, pakai udeng-udeng putih dan rambutnya jenengan panjang juga kandel. Tangannya selalu di sini ya, dengan teken. Teken kalau kita berjalan. Terus tatkala kayak gini, tatkala hormat Rasulullah rawuh, tatkala hormat malaikat rawuh pada tempo dulu itu berdirinya bagaimana? Kalau saya tidak bisa berdiri, kalau ada Rasulullah Anda tidak bisa berdiri ya. Oh kayak gitu ya caranya. Jadi tola'al badru alaina. Nah, jadi tatkala mahalul qiyam kok berdiri. Nah, terus tatkala ada hormat pada malaikat kok malaikat rawuh kok disuruh berdiri. Hormatnya manusia kepada beliau malaikat, hormatnya manusia kepada beliau Rasulullah berdiri. Kalau Rasulullah itu berdiri, tapi kalau saya kan belum berani. Seperti ya itu. Baiknya ya kayak gitu ya. Iya. Karena kayak gini artinya memandang saja adalah suatu kehadiran. Iya, ini kan kayak gini artinya. Di negeri ini cara menghormat adalah kita lebih di bawah. Iya. Tapi kalau hormatnya orang Arab ketemu dengan itu justru berdiri. Iya, dan beda ya. Iya, jadi karena Rasulullah itu terlahirkan di Arabia, kan cara penghormatannya adalah berdiri. Tatkala malaikat hadir pun kita secara itu berdiri. Tapi kalau orang Jawa, pribumi ataupun Nusantara ini justru lebih merendahkan diri. Siapalah saya seperti itu ya. Itu tidak bertentangan dengan etika yang awal. Tidak. Tetap ciri ya. Identitas. Seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih semua informasinya. Coba ini, alhamdulillah. Ini pakai jubah kuning. Nggih. Niki nggih tes safar. Nggih monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pinarak. Ini jubah kuning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa ni'matin. Safar keliling. Ada bulan-bulan untuk keliling, apa ada memang keliling itu memang diagendakan setiap apa? Bendinten ya, tidak ada bulan-bulan tertentu lah ya. Tidak. Kalau tertarik kali sing wau niku jenengan tanggal teng. Nek teng Arabia niku kan terus niki biasa. Tapi nek mriki badhe pengin derek mriko, mbok ya ampun kados niki nggih. Oh, kados niku. Lamun toh mengikuti yang seperti itu ma'alul qiyam terus ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Nah, Malaysia ya seharusnya kayak gini ya, tetap etika kolaborasi antara Arabia dan Nusantara ini ya seperti inilah ya. Kalau di Arabia justru hormatnya adalah berdiri ya. Berdiri kayak niki. Nek mriki nggih badhe nderekaken niki nggih. Ya, cirikan Nusantara ini di blok ya.
Kayak gitu jawabannya. Alhamdulillah. Nah, coba ceritakan lebih supaya ilmiah lagi pada kita semua. Gitu mereka kan Arab niku kan ibaratnya nggih bangsa Arab peteriin kan muncakat kalih betulan-betulan Kanjeng Nabi. Mereka nggih penghormatan kali mriki nggih benten. Saking adate nggih benten. Tek mereka mun gadah ilmu nggih terus tetep. Nek mriki kan kiai-kiai mriki kados sing pun sumare niku. Mau tambah ilmu malah tambah. Iya. Terus karena bedanya ya dari pembawaan kadang geguyon wongko kayak gitu mungkin terbuat dari tanah bukit tinggi ataupun wongko senengane sengketa mungkin terbuat dari tanah sengketa itu guyonane manusia. Kalau manusia terbuat dari tanah Padang, jadi ini wongnya Padang. Mboten lah ya. Tidak. Ya tergantung amal ibadah. Jadi wasiatul Mustafa Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu tidak mauquf, tidak berhenti tertentu maksus kepada duriahnya saja ya. Apalagi buat durian ya. Nah, untuk umat intinya ya semuanya sedanten apa malih ke durian. Pemalih buat durian ya, itu malah kayak gini menjadi wajib Bapak. Sayyidina Ali kan di niku kados niku kan mangke pas ngimami dados kan sing derek makmum kan niki kados niki terus derek sedan. Kayak gitu tatkala Sayyidina Ali diberi wasiat, tatkala Sayyidina Ali menjadi imam, yang di belakangnya memperhatikan. Nah setelah itu menanyakan. Nah, niku ngarane sinten lah di wasiat. Berarti pada waktu era sahabat itu betul-betul perhatian itu sangat tidak terlewatkan lah ya. Yang gesing pun dados ditunjuk dados imam niku nggih panutan. Dados ibaratnya para sahabat niku pun panutane para ya apalagi sudah didakwakan Rasulullah ada khulafaur rasyidin itu ya ikutilah 4 ini ya. Sehingga tatkala sudah jadi imam perhatikan itu tidak lepas dari perhatian semuanya. Kayak gitu terus diterangkan oleh Sayyidina Ali, saya diwasiatkan oleh Rasulullah. Jadi ini bukan wasiat terkhusus dan akhirnya ke duriahnya saja ya. Tapi kan yang seniki dipleset-pleset orang sekarang diplesetkan bagaimana? Niki. Niki tok atas niki. Pokoknya lah wis pun atas niki terus jare atas niki loh. Pegang lambung, pegang dada, pegang nek ditangleti dene kayak gue. Ya kayak Antasena. Jare pasrin perang iki njekel senjatane iya. Mandan lucu ya. Tatkala kayak gini alasannya saya pegang senjata pada waktu perang ya kan. Tatkala mau jadi siap cabut. Nah berarti kan melingi ibadah mboten khusu niku. Iya. Sampai sekarang alasan itu terkadang yang tiru-tiru tidak pun tahu alasan itu. Ada yang kayak gini menutup sini. Memang sih sunnah tatkala Allahu Akbar itu rukun, niat usoli di dalam hati bersama dengan takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan adalah sunnah, menjebreng kados niki itu pun sunnah, karena sunnah dalam wajib di dalam kesunahan di dalam wajib adalah pendekatan diri dari fudulnya Allah. Seperti itu ya. Jadi walaupun untuk Allahu Akbar tidak ini juga tetap sah-sah saja ya, karena bukanlah rukun dalam mengangkat kedua tangan, bukanlah rukun dengan jembreng dirijinya, bukanlah rukun dalam ruku itu memegang dempul dengan driji yang terbenggang seperti itu, bukanlah rukun, tapi kesunahan beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari satu wasiat ini yang sangat luar biasa, itu untuk menahan hawa nafsu, jadi sehingga
otak kanan manusia dari asal muasalnya karena sudah diludahi oleh iblis sehingga bisa terkontrol ya. Nggih, makanya nyampe seniki mbok niku kewan niku walaupun nurut-nurut kados napa mbok mereka kena najis. Iya. Nah niku ampun saking rine kados niku sih. Mm-mm. Nurut kados napa nggih purun nyokot sing duwe. Purun dilatih sing duwe kados najis, mboten saged ngibadah. Kan sifatnya iblis niku mbok. Heeh. Lah makane teng Islam kan mboten angsal ngingu kados niku, ono apa malah di maem. Kan mboten angsal. Oh, jadi pancen inna Adam wa lahmal khinzir min amalis soleh min amalis syaitan ya. Syaitan namal khamru wal maisru wal islamu rizun apa itulah yang rizun min amalis syaitan. Jadi pekerjaan setan memang jember dan najis lah ya. Nggih. Jadi pekerjaan setan itu jember dan najis. Jadi selevel dengan antara menyembah berhala, minum khamar, main togelan ataupun mengundi nasib, memakan daging anjing itu levelnya sama ya. Ridsun min amalis syaitan. Kayak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupi apa terus? Masalah ruku niku nggih. Masalah apa? Ruku ya. Kan keteh jere kan sing gegere lurus. Oh iya sing kudu papan lurus. Kados niki kan pun papan lurus. Tapi biasa niki wonten mawon sing lebih mriki. Heeh. Lah niku sing marai rin-rine ana kados pundi kula nggih. Iya, masyaallah. Jadi tatkala ruku geger itu seperti papan, harus rata sret, penglihatan kepada tempat sujud, tangan kita itu di dengkul harus dimegarakan. Apabila tangan kita itu lebih panjang dibandingkan antara jarak dari sini, maka yang mengalahkan adalah tangannya mandan nekuk. Kados niki yang niki jangan malah tangannya sampai ke bawahnya sini. Iya. Niku sing kadang sami letter L jadi papan, betul-betul kayak papan. Kayak gini tangannya kepanjangan kayak gini. Seandainya tangannya itu pendek, maka di situ itu ya boleh lah mungkin karena kondisi tangan yang pendek. Tapi Allah mansa menciptakan tangan seperti wayang itu kan tidak mungkin. Wayang kan dibikin tangannya sampai ke kaki, ya panjangnya. Kalau wayang seperti itu, kalau manusia ya ada jarak panjang pendeknya, jangkauan tangan itu ada. Kalau panjang berarti ya tangan yang lebih dilekukan. Itu memang tangannya pendek ya, bukan susah. Niki sing penting bikinnya lurus lah. Oh, yang penting punggungnya itu lurus lah ya. Kalau tidak sampai kepada lutut. Dan menyentuh kepada huruf H yang di sini sifatun uluhiyah. Oh, ternyata dalam bentuk mim ke huruf dal. Ternyata ada rahasia uluhiyahnya Allah ya. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Sekiranya matur nuwun rawuhipun panjenengan, saya tidak akan menanyakan lebih kepada kesensitifan tentang umat, tentang yang berseberangan, ada Duria dan seterusnya yang lagi diperbincangkan hangat, ya tidak akan ke arah situ. Yang intinya wasiat-wasiat ini teruntuk umat, apalagi yang berduria, ya berduria. Karena untuk sosok gaib jelas paham siapa yang duriahnya, karena baunya itu tidak akan pangling untuk urusan gaib, pasti mengenal siapa duriah Rasulullah. Sampai yang jadi tukang sampah pun Anda pasti kenal, karena bau dan warnanya itu kelihatan dari sisi gaibnya. Dan tidak ada, kalau ada sel darah putih yang ada DNA-nya kepada beliau itu tidak ditakuti oleh bangsa Anda kan ya. Iya, jadi tidak akan berbalik, dorong ataupun ratu-ratu penguasa-penguasa gaib pun pasti ketakutan dengan sel itu ya. Iya, jadi tidak akan mudah disusupi oleh bangsa-bangsa setan dan bangsa-bangsa jin yang bisa mempengaruhi lebih ke 75% lah ya. Ya bisa mempengaruhi cuman antara angka 25
sampai 20% saja lah ya. Ya, tidak akan kedominan sampai 90 apalagi 75%. Terima kasih dan terima kasih matur nuwun. Silaturahim ini pun kita sami-sami mengharap rahmat ridho Allah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Sallallahu alaihi wasallam. Abot banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita sterilkan steril dari yang awal itu tadi steril. Kita tutup bersama wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada syafni wal witri wa ada kalimati rabbana ta'amatil mubarakah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan kepada wasiat yang berikutnya sampai ada indah termasuk pelajaran indah antaranya berdoa tangannya itu bagaimana, merapatnya itu bagaimana, letak tangan itu harus di sebelah mana, driji ini harus bagaimana, nanti ada dalam wasiat-wasiat tersebut. Dan itu semua luar biasa tuhiron wa batinannya. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.